Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan secara berlimpah dalam kehidupan kita. Baik kebaikan-kebaikannya yang Dia nyatakan secara umum bagi setiap umat manusia. Apakah itu hari pagi, siang, sore, dan malam. Apakah itu hujan, panas, terik matahari, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan juga menyatakan mujizat-mujizatnya secara khusus dalam kehidupan orang-orang yang merindukan mujizatnya. Itu juga bentuk kebaikan-kebaikannya. Tuhan juga menyatakan berkat-berkatnya berlimpah secara materi dalam kehidupan orang-orang yang memohon berkat daripada Dia. Itu juga bentuk kebaikannya. Tuhan memelihara orang-orang yang berlindung padanya. Itu juga bentuk kebaikan-kebaikannya. Dan kebaikan yang terbesar saudara, yang saat ini seharusnya saya dan saudara alami, adalah kebaikan Tuhan dalam bentuk keselamatan. Kebaikan Tuhan yang terbesar yang Dia anugerahkan bagi setiap manusia, melebihi mujizat, melebihi berkat-berkat, adalah keselamatan jiwa kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalami keselamatan jiwa saudara? Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan? Dan kalau saudara sudah mengalaminya, apa yang seharusnya saudara lakukan di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan terbesar dalam kehidupan kita, dan apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita mengalami kebaikannya, khususnya kebaikannya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan,
segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang percaya, kepada umat-umat Tuhan sebagai penerima suratnya pada waktu itu. Dan hal yang ditegaskan oleh Petrus di sini, saudara, adalah bagaimana seharusnya sikap hidup, tindakan hidup, perbuatan hidup orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, di ayat 3 Petrus menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi di pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, saudara, ada beberapa nasihat yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan, yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Ada 3 nasihat yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan. Dan alasan dari nasihat tersebut ditegaskan kepada mereka adalah ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi alasan nasihat-nasihat tersebut adalah karena mereka telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam konteks ini adalah keselamatan jiwa, penebusan yang sudah dialami oleh umat Tuhan. Karena sebelumnya di pasal yang pertama, khususnya mulai ayat 18, di sana ditegaskan kepada penerima suratnya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda
dan tak bercacat. Jadi kepada umatnya, Petrus menegaskan bahwa mereka telah menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Mereka telah ditebus dengan bayaran yang mahal, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Yesus, darah Anak Allah. Mereka telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Itulah kebaikan Tuhan yang tertinggi. Saudara, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya rindu hari ini saudara memastikan dalam diri saudara tentang keselamatan jiwa saudara. Saudara berbicara tentang keselamatan. Siapakah yang akan mengalami keselamatan? Siapakah yang akan diselamatkan oleh Tuhan? Yang jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang telah mengalami penebusan oleh darah Yesus. Setiap manusia di dunia ini mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia pemurah terhadap semua manusia. Bahkan sekalipun manusia hidup dalam kejahatan, mereka tetap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hari-hari mereka. Tetapi saudara, kebaikan Tuhan yang tertinggi adalah anugerahnya terhadap keselamatan jiwa kita, kasih karunia-Nya supaya kita diselamatkan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya bahwa Yesus telah mati bagi dia. Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosanya. Yesus telah mati untuk menebus dia. Saya percaya Yesus telah mati untuk menanggung dosa-dosa saya di kayu salib. Saya percaya bahwa saya sudah mengalami keselamatan. Nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan saya percaya kapanpun aku dipanggil oleh Tuhan, aku pasti masuk surga. Kenapa saudara? Itu bukan bentuk kesombongan, tapi itulah bukti iman. Karena memang siapa yang percaya kepada Yesus, dia sudah diselamatkan detik ini juga. Bukan nanti keselamatan itu, tetapi sekarang. Saya mau saat ini menegaskan kepada saudara, sudahkah saudara menerima keselamatan dari Yesus? Sudahkah saudara percaya bahwa saudara sudah ditebus oleh Yesus? Dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib. Dia turun dari sorga, lahir di kandang domba, kemudian mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara, dan kemudian dia bangkit dari kematian membuktikan kemenangannya untuk menanggung dosa saudara. Apakah saudara sudah percaya dosa-dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib? Kalau saudara sudah percaya, maka saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan yang tertinggi di dalam kehidupan saudara. Kebaikan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Dan saat ini saudara, kalau saya dan saudara sudah mengalami keselamatan jiwa kita, di mana untuk keselamatan jiwa itu Dia telah bayar kita dengan bayaran yang mahal. Dia rela mati bagi kita. Dia curahkan darahnya bagi kita. Dia rela menderita bagi kita. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita? Sekali lagi di ayat 3 tadi dikatakan saudara, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat pertama itu ada di ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihan, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, nasihat pertama bagi orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani.
Kalau saya dan saudara sudah menerima penebusan dari Yesus, Dia telah membayar harga yang mahal supaya kita diselamatkan. Maka yang Tuhan rindukan terjadi bagi saya dan saudara hari ini, saudara, adalah supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Firman Allah menegaskan bahwa kita ditebus supaya kita dilahirkan kembali. Dosa kita ditanggung di kayu salib supaya kita dilahirkan kembali. Sebagai orang yang mengalami kelahiran kembali, kalau namanya dilahirkan kembali, maka seharusnya langkah berikutnya yang harus dialami adalah mengalami pertumbuhan. Orang yang dilahirkan seharusnya dia bertumbuh. Demikian saya dan saudara yang telah dilahirkan kembali oleh karena pengorbanan Yesus. Maka yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita adalah kita harus mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah dilahirkan tetapi saudara tidak mengalami pertumbuhan, maka itu mendukakan hati Tuhan. Terlalu mahal harga yang sudah Dia bayar supaya kita dilahirkan kembali, saudara. Tetapi jika setelah kita dilahirkan kembali kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, sekali lagi itu mendukakan hati Tuhan. Bayangkan saudara, jika ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Saat anak itu dilahirkan, pastilah dia akan sangat bersuka cita. Bahkan penderitaannya waktu melahirkan anak itu akan terlupakan, akan seperti hilang ketika melihat anak yang dilahirkan. Tetapi bayangkan saudara, jika anak yang dilahirkan itu tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Anak itu terus seperti bayi, bertahun-tahun, tahun demi tahun berlalu, anak itu terus seperti bayi. Bagaimana kira-kira hati ibu yang melahirkannya? Pasti akan sangat sedih, saudara. Demikian halnya jika Yesus telah melahirkan kita kembali. Kita sudah mengalami kebaikannya terbesar. Sekali lagi ayat 3 tadi dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita telah mengecap kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa kita. Tetapi jika kita telah diselamatkan, kita dilahirkan kembali, kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani, saudara mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, jika saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, alamilah pertumbuhan rohani di dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bertumbuh? Di ayat 1 tadi dikatakan saudara, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, maka di ayat 1 ini ditegaskan supaya kita membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Segala bentuk sikap dosa, perbuatan dosa, tindakan dosa, buanglah semuanya itu, kata firman Tuhan. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali dan saudara tetap hidup dalam dosa, saudara tetap melakukan dosa, maka di dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Jika saudara tetap hidup dalam kemunafikan, kedengkian, saudara tetap hidup dalam tipu muslihat dan sifat-sifat dosa, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Jadi bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan rohani? Buanglah, kikislah sifat-sifat yang tidak benar di hadapan Tuhan dan mulai buang itu saudara. Maka dengan demikian hidup saudara akan semakin baik dan semakin baik, dan dengan demikian saudara akan mengalami pertumbuhan rohani.
Dan kemudian saudara, selain membuang segala kejahatan, segala bentuk dosa, hal kedua yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, ayat kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Asupan rohani, asupan gizi, makanan supaya bayi bertumbuh. Demikian juga kita, saudara, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, maka di dalam kehidupan kita harus merindukan hal-hal yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan rohani. Merindukan firman Tuhan misalnya, supaya kita bertumbuh secara rohani. Merindukan ibadah, merindukan hidup dalam doa, supaya olehnya kita bertumbuh secara rohani. Artinya apa, saudara? Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, rindukanlah kebenaran Tuhan, rindukanlah hal-hal yang akan menunjang pertumbuhan rohani kita. Saudara, salah satu tujuan dibuatnya channel Renungan Malam ini, saudara, adalah supaya saudara mengalami pertumbuhan rohani melalui channel Renungan Malam ini. Di dalam video-video Renungan Malam ini, saudara, dibahas firman Tuhan secara ekspositori. Artinya apa, saudara? Bahwa firman Tuhan itu dibahas sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Bukan kata-kata hikmat, bukan kata-kata yang enak didengar, saudara, tetapi firman Tuhan yang benar-benar berasal dari setiap kata-kata, dari setiap ayat-ayat firman Tuhan, seperti yang dibahas malam hari ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya rindu saudara jadikan channel Renungan Malam ini menjadi channel renungan harian, saudara. Setiap malam saudara renungkan firman Tuhan melalui channel renungan ini. Dan saya begitu rindu, saudara, saudara mengalami pertumbuhan rohani daripadanya. Dari setiap video-video renungan malam yang saudara renungkan setiap malam, saudara akan mengalami pertumbuhan rohani. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya saudara harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya bertumbuh dalam Tuhan? Buang segala macam sifat dosa dan rindukan kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan membuat saudara bertumbuh secara rohani. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang harus kita lakukan setelah ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Hal kedua yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah datang kepadanya, mendekat kepadanya, mendekat kepada batu yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Datang kepadanya, mendekatkan diri kepada Dia sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa saudara, kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup saudara? Kalau saudara sudah mengalami, maka dalam kehidupan saudara, saudara seharusnya datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara harusnya membawa hidup saudara semakin intim dengan Tuhan. Saudara bayangkan, jika ada orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan dan kemudian dia hidup jauh dari Tuhan, dia tidak peduli Tuhan, maka Tuhan pasti akan sedih melihat orang tersebut. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya,
Dekatkan diri kepada Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu saudara sudah mengalami penebusan dosa saudara. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara hidup dekat dengan Tuhan? Apakah hari ini saudara hidup intim dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kalau memang saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Jalani hari-hari saudara, hidup dekat dengan Tuhan. Jalani hari-hari saudara, hidup intim dengan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan kemudian yang terakhir, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Setelah ayat 3 ditegaskan oleh Petrus, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka ayat yang kelima dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya saudara, ayat yang kelima ini yang mau ditegaskan oleh Petrus melalui firman Tuhan, bahwa jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan untuk pembangunan rumah rohani, untuk pelayanan Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Saudara, kalau begitu mahalnya harga yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk kita diselamatkan, yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Tuhan menegaskan saudara, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Sudahkah saudara menyerahkan kehidupan saudara untuk dipakai oleh Tuhan? Sudahkah saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipergunakan sebagai alat Tuhan? Dia telah mengorbankan segalanya saudara, supaya saudara diselamatkan, dan kerinduannya adalah supaya saudara dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Saudara, saya punya pengalaman pribadi sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Ketika saya tamat sekolah, bapak saya bertanya kepada saya. Dia berkata, kamu mau kemana? Kamu mau jadi apa? Lalu waktu itu saya jawab, saya mau bekerja, saya mau cari uang. Tetapi kemudian bapak saya yang terlebih dahulu sebenarnya sudah mendapatkan panggilan, artinya dia mengerti bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah memberi petunjuk bagi dia bahwa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi waktu itu dia berkata, saudara, maukah kamu jadi pendeta? Maukah kau jadi hamba Tuhan? Waktu itu saudara, saya berkata tidak. Karena memang benar-benar tidak ada impian saya menjadi hamba Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu saudara, satu kali saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami keselamatan jiwa. Waktu itu saya mengalami anugerah Tuhan yang begitu indah. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya mengalami pengalaman yang begitu indah di dalam hidup saya. Dan saat saya mengalami itu saudara, saya akhirnya begitu yakin bahwa dosa-dosa saya sudah ditanggung di kayu salib. Saya sudah ditebus oleh Yesus. Saya mengalami kepastian keselamatan. Dan kemudian setelah saya mengalami pengalaman itu saudara, setiap kali saya mau tidur di malam hari, saya berderai air mata. Kenapa saudara? Karena saya sudah mengalami kepastian keselamatan. Saya mengingat, membayangkan orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya membayangkan mereka masuk neraka. Dan mereka masuk neraka sampai selama
selama-lamanya. Mengingat itu saya berderai air mata, saudara. Dan akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pendeta Tuhan. Saya mau dipakai menjadi alat Tuhan. Ini hidupku Tuhan, pakai aku. Dan akhirnya saudara, saya berangkat ke sekolah Alkitab. Saya belajar, dan selesai sekolah Alkitab saya berkata, Tuhan, saya siap merintis dan menuai jiwa-jiwa. Dan akhirnya saya merintis sebuah gereja, saudara, di salah satu desa kecil, yang dimana hari ini saya masih tetap melayani di sini. Daerah yang begitu rusak oleh narkoba, daerah yang rusak oleh perdukunan, daerah yang rusak oleh perzinahan, daerah yang rusak oleh premanisme. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Begitu berat mengawali pelayanan ini, saudara. Begitu berat. Tetapi saya terus bertahan bertahun-tahun, dan sampai hari ini saya sudah melayani 21 tahun di pelayanan ini, saudara. Dan saya sudah melihat ratusan jiwa-jiwa yang dari kegelapan, yang dari sebelumnya benar-benar tidak mengenal Tuhan, dari perdukunan, dari kehidupan yang hancur, dari kegelapan, benar-benar tidak mengenal Tuhan. Akhirnya mereka mengenal Tuhan. Ratusan jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itu terjadi, saudara, ketika saya berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku. Setelah aku mengalami keselamatan, aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakai aku. Hari ini saya menantang saudara. Setelah saudara mengalami keselamatan, apa yang sudah saudara lakukan? Keputusan yang saudara ambil hari ini, tindakan yang saudara ambil hari ini, mungkin akan berdampak besar di depan saudara. Keputusan yang saya ambil 21 tahun yang lalu, hari ini berakibat ratusan jiwa yang tadinya menuju ke neraka, hari ini diselamatkan. Hari ini, mungkin saudara tidak harus jadi pendeta, tetapi hari ini, apa yang mau saudara lakukan untuk Tuhan? Mungkin saudara mau berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara orang yang diberkati oleh Tuhan, dan saudara mau menggunakan berkat yang saudara terima untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan bagi Tuhan? Di pelayanan ini, saudara, saya terus berusaha bersama tim dalam pelayanan, mengembangkan pelayanan dan terus mengembangkan pelayanan. Dan hari ini, saudara, ada sekitar 200 anak miskin yang kami kembangkan, yang kami didik terus dan didik terus, karena kami rindu mereka tidak jatuh kepada narkoba dalam pertumbuhan mereka. Jadi dari masa kecil mereka kami terus kembangkan, karena kesadaran bahwa Tuhan telah menyelamatkan jiwa kami. Kami terus melayani, dan terus melayani jiwa-jiwa. Sekali lagi saya bertanya, apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah beri untuk Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Hari ini, malam ini kita sudah belajar bahwa sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka seharusnya kita bertumbuh secara rohani. Bagaimana kita bertumbuh secara rohani? Buang segala sifat yang tidak benar, segala dosa, buang itu, dan rindukan kebenaran-kebenaran Tuhan untuk membuat kita bertumbuh secara rohani. Dekatkan diri kepada Tuhan, itu hal kedua yang harusnya kita lakukan. Dan yang ketiga, serahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan bersama, di mana firman-Mu berkata, jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan, bertumbuhlah secara rohani, dekatkan diri kepada Tuhan, dan serahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Hari ini Tuhan kami berkata, kami telah mengalami keselamatan oleh darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan hidup kami. Kami mau hidup kami bertumbuh secara rohani. Kami mau buang segala macam dosa. Kami mau dekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami terima firman Tuhan. Kami terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah, dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu.
Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung
bersambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis.
keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.